Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pertanian, yang saya hormati Bapak narasumber dari BPPM Pertanian Cianjur, sudah Pak. Yang saya hormati rekan-rekan guru produktif SMK Negeri Pertanian. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2024 kita semua bisa hadir berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling SMK Negeri Pertanian. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mencontoh suri tauladan dari beliau dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya di sini sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, selanjutnya adalah sambutan, kemudian pemaparan hasil upskilling, kemudian selanjutnya adalah materi pengolahan seralia, kemudian praktek pengolahan seralia, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, untuk memulai acara ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan apapun sehingga tercapai yang kita cita-citakan. Maka sama-sama kita berdoa untuk ajaran agama Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina kalina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam tabaraka wa ta'ala ala salati rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa alim sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma altif bina fi taysirikil 'asir fa inna taysirikal 'asir 'alaika yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak narasumber dari BPPM PPDTI Cianjur. Yang saya hormati Wakasek Kapro, kemudian tim PK dan seluruh Bapak Ibu guru produktif SMK Pertanian. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya untuk kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka mengadakan workshop reskilling, upskilling terkait dengan program PK. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan satu agenda kegiatan lagi, yaitu reskilling upskilling, di mana nanti kita akan
bersama-sama mengikuti kegiatan ini, dan ini didasari bahwa teman kita dari APHP telah melaksanakan diklat di MPP BMTI Cianjur, dan mungkin pada saat ini akan mengadakan diseminasi untuk kita semua, sehingga upskilling dari teman kita ini mudah-mudahan bisa menular terhadap kita semua di SMK Pertanian ini. Kalian Pak, yang pertama ada APHP Pak, agribisnis pengolahan hasil pertanian, ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, ada TPSN dan TKJ Pak, program kalian dicampur Pak. Ya tidak pertanian semua ya, karena katanya kalau gado-gado itu enak Pak untuk kita semua, dan pada akhirnya bisa meningkatkan kompetensi anak-anak kita agar mutu lulusan sekolah ini semakin lama semakin baik dan karakternya semakin baik, sehingga lulusan kita mudah untuk memasuki dunia kerja di industri. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Pertanian Karawang, dan yang terhormat Bapak Supriyono dari BBPP MPV Pertanian Cianjur. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan selamat datang di kegiatan diseminasi peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling di angkatan 1. Saya di sini Sekti Yuliana hari ini akan menyampaikan diseminasi yang sudah saya laksanakan dalam program upskilling dan reskilling, yaitu pada konsentrasi pengolahan serealia dalam pembuatan roti. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua tidak hanya dari jurusan APHP saja, tapi hari ini izinkan saya untuk memaparkan dan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan supaya kita semua bisa mengetahui apa yang saya laksanakan di sana dan apa yang saya pelajari di sana. Boleh dilanjut ini? Ya. Kemudian pelaksanaan upskilling ini melatar belakangi yang pertama mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada kemampuan penguasaan keterampilan serta sikap kewirausahaan, sehingga peserta didik lebih siap bekerja di dalam dunia kerja. Jadi sebagai guru juga kita harus terus mengupayakan supaya kompetensi profesional kita terus terupgrade dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, salah satunya melalui upskilling dan reskilling. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada beberapa yang sudah mengikuti upskilling dan reskilling dari jurusan lain sebelumnya. Mungkin kalau di jurusan APHP kebetulan sudah ada 2 Pak, tahun 2022 ada Bu Titis di pengolahan buah, dan 2024 kemarin saya di pengolahan serealia. Mungkin nanti bisa diikuti kembali oleh jurusan yang lainnya dengan konsentrasi yang ada. Selain saya belajar di BBPP MPV Pertanian Cianjur, kami juga magang industri di industri. Nah, itu dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Itu. Selanjutnya, di sini untuk sasaran dari kegiatan upskilling kejuruan APHP ini, yaitu guru-guru agribisnis pengolahan hasil pertanian yang terdiri dari 25 orang kemarin di angkatan yang pertama. Itu semuanya dari seluruh Indonesia ada. Untuk pelaksanaan diklatnya terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama ada pelatihan. Pelatihan kebetulan kemarin dimulai tanggal 16 sampai 27 April 2024 di Balai Besar Pertanian Cianjur. Kemudian saya melaksanakan magang di tanggal 29 sampai 10 Mei 2024 di CV Ganep Lintas Generasi di Solo. Dan pelaksanaan UKK-nya juga ada di Ganep di Solo. Di sana kami seperti siswa PKL pada umumnya. Di sana kita belajar membuat produk yang ada di sana, kemudian
melaksanakan UKK, uji kompetensi keahlian. Nah, kebetulan di diklat yang kejuruan APHP pengolahan serealia ini ada 2 industrinya. Jadi kami 25 orang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada di CV Ganap Lintas Generasi di Solo sama ST Cake dan Bakery yang ada di Jogja. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, nanti pada pagi ini kita akan melaksanakan workshop ini, kemudian nanti di siang hari akan dilaksanakan praktik. Jadi harapannya Bapak Ibu di sini semua bisa mengikutinya, karena mungkin ini bisa jadi sebuah wahana untuk Bapak Ibu belajar hal baru mungkin. Yang biasanya mungkin di TKJ dengan jaringan dan kabel. Nah, hari ini Bapak Ibu tidak hanya bisa menikmati rotinya saja, tapi Bapak Ibu hari ini belajar untuk membuatnya. Ya, sebelumnya di sini yang dipelajari di balai kemarin adalah pembuatan roti manis. Salah satunya adalah roti manis. Nah, itu adalah jenis roti-roti yang sudah kami buat. Kenapa roti manis ini banyak diminati? Karena manis. Kemudian karena mengenyangkan, murah, harganya mungkin terjangkau. Memang untuk roti ini pengembangannya bisa lebih banyak lagi, dari variannya, dari bentuknya, dari jenisnya. Jadi sehingga masyarakat itu banyak yang menyukainya. Kemudian di sana juga saya bersama teman-teman yang lainnya belajar membuat pastry. Ada yang belum tahu pastry? Pastry itu seperti croissant. Nanti di belakang ada gambarnya. Kalau sampelnya dijual di toko terdekat. Oke, di sini yang namanya pastry, ciri-cirinya dia memiliki adonan yang berlapis-lapis di dalamnya. Makanya kenapa dia mahal harganya, karena dalam pembuatannya membutuhkan teknik dan waktu yang cukup lama. Jadi ada rongga-rongga yang berlapis-lapis, itu beda. Kemudian dilakukan penimbangan. Nah, Bapak Ibu nanti belajar menggunakan timbangan. Biasanya kan megang las, megang kabel. Hari ini nanti megang timbangan. Megang mixer juga ada nanti. Ini kalau di pembuatan pastry, di situ ada proses pelipatan. Nah, pelipatannya itu bisa berkali-kali. Jadi itulah yang membuat lapisan-lapisan di pastry seperti itu, bukan di strip. Oke, nah ini ada satu jenis roti lagi, yaitu roti beku. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang sudah mendapatkan produknya dari anak atau sudah membeli dari anak. Nah, itu adalah produk yang kami buat, hasil dari upskilling. Penumpangmu, anak-anakmu itu menunggu kita semua untuk menyampaikan dan mendapatkan hal-hal baru dari kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Baik. Terima kasih Bu Septi atas pemaparannya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi mengenai pengolahan serealia yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyono dari Pertanian Cianjur. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu dengan guru semua yang kami hormati pula. Perkenalkan, saya Supriyono, saya dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Mungkin karena ini nomenklatur ini ya belum lama, awalnya kan dari namanya kan PMATK ya,
ya PPTK, Pusat Pendidikan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Tenaga Pendidikan, kemudian berubah menjadi BPPP MPP Pertanian Cianjur. Nah, tempatnya di Cianjur ya. Nah, kebetulan kami di situ lembaga pelatihan ya. Nah, lembaga pelatihan yang membidangi khususnya pada bidang pertanian ya. Pertanian, tapi tidak kemungkinan juga kami diberi amanah dari pusat, dari direktorat juga untuk mendampingi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan IKM, implementasi kurikulum merdeka ya. Itu harus juga pendampingan IKM, terus juga ke pertanian. Nah, ini kan sudah kan tadi Bapak Pasoron menyebutkan ada 4 jurusan ya. Ya, 2 diantaranya itu jurusan pertanian ya, APHP dan ATPH ya. Nah, mudah-mudahan nanti juga yang 2 ini bisa mengikuti program terkait dengan program upskilling dan reskilling. Nah, program upskilling dan reskilling ini tentunya sudah diluncurkan sejak tahun 2020 ya. Jadi sudah sekitar 4 tahun ya, 4 tahun 4 kali ya. 4 kali, dan kebetulan yang untuk yang tahun 2023 itu jumlah dari peserta yang kami ini Bapak Ibu guru yang kami panggil adalah sekitar 838 angkatan ya. Nah, itu jurusan yang ya permesinan, teknik ringan, berarti di ini. Kalau yang di TKJ biasanya di Makassar ya. Ya di ini di Goa, itu di Makassar ya. Nah, itu ya di Goa ya, di daerah Goa ya, daerah Goa sana Makassar tempatnya di ya, di namanya di Goa, bukan di Goa ya. Itu mau berapa apa? Salah satu juga ini berapa plotting kaitannya dengan bidang-bidang yang sama-sama yang ditekuni, dan kebetulan kami menyelenggarakan upskilling dan reskilling untuk tahun 2024 itu sejumlah 1080 peserta. Nah, itu khusus untuk yang APHP, dan APHP itu sampai 11 angkatan ya. Nah, ini kebetulan sekarang itu posisinya pada angkatan terakhir, nanti terakhir. Jadi kalau di APHP ya, itu yang agribusiness pengolahan hasil pertanian, itu dari 11 angkatan tuh 2 angkatan pengolahan serealia, 2 angkatan pengolahan buah, seperti Bu Titis kemarin, mungkin yang tahun kemarin ya, Bu Titis pengolahan buah, terus 2 angkatan pengolahan ikan, 2 angkatan pengolahan daging, terus 2 angkatan tanaman asiri ya, pengolahan tanaman asiri, dan 1 angkatan pengujian mutu. Itu ada 11 angkatan tuh yang APHP. Terus latar belakang dari upskilling dan reskilling ini, saya kira Bapak dan Ibu tahu semua bahwa di sini adanya tantangan global terkait dengan revolusi industri 4.0 dan memenuhi kebutuhan kualitas dan kompetensi PTK yang profesional. Ini juga yang cukup di penekanannya juga, selain juga meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan SMK, dan berikutnya menyiapkan lulusan SMK yang memiliki kapabilitas dan daya saing tinggi. Nah, ini yang poin terakhir ini yang sempat menjadikan berita-berita termasuk isu-isu yang sangat ini ya gencar waktu itu ya, sangat gencar, sangat kuat, yang kita juga kadang-kadang mendengarnya agak pedas juga nih di telinga kita, bahwa SMK adalah merupakan penyumbang pengangguran yang tinggi. Ya, cukup ini kita juga cukup agak sedikit panas di telinga kita itu kalau mendengar itu. Nah, itu salah satunya dengan program upskilling dan reskilling ini. Tentunya Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan diklat ini nantinya
harapannya setelah selesai mengikuti pelatihan atau diklat itu akan mengimbaskan ke putra-putri didiknya atau ke siswa di sekolahnya, tentunya hasil yang didapatkan pada saat mengikuti pelatihan tentunya baik dari sisi konsep-konsepnya pada saat pelatihan di balai, ditambah juga pada saat mengikuti kegiatan magang industri dan UKK. Tentunya dari magang industri itu banyak yang didapat dari bagaimana dari tadi karakter budaya kerja, sikapnya, termasuk juga itu harus itu nanti tentunya di-share, dibagikan pengalaman-pengalaman pada putra-putri didiknya, tentunya budaya kerja gimana kalau di industri atau di perusahaan itu seperti apa, pada masuk kerja itu jam berapa harus sesuai disiplinnya, terus bagaimana pola kerjanya, bagaimana di dalam menyikapi terkait dengan hal-hal yang sifatnya juga aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan yang diikutinya. Tentunya itu juga sangat-sangat penting untuk nantinya dibagikan pada putra-putri didik, sehingga pada saatnya nanti putra-putri didik ataupun siswa-siswa setelah mendapatkan pengalaman hasil dari sharing dari Bapak Ibu guru dari yang telah mengikuti magang, tentunya nantinya akan menjadikan satu landasan ataupun satu mungkin pengalaman tentunya bagaimana apabila masanya adik-adik lulusan SMK itu nantinya masuk di dunia kerja, minimal kan sudah mengetahui ataupun memahami bagaimana sih masuk di dunia kerja, baik dari sisi budaya kerjanya, karakternya, sikapnya, selain juga hard skill-nya, kemampuan, keterampilan di dalam berproses terkait dengan pengolahan secara teknis, tapi juga soft skill-nya juga dikuatkan dengan adanya tentunya Bapak dan Ibu yang telah mengikuti program upskilling dan skilling tentunya yang nantinya akan dibagikan pada peserta didik atau siswa yang di sekolah. Nah, di ATPH kira-kira dunia kerja yang sudah ini kerjasama dengan mana aja Ibu ya? Sigenta, ya. PT Sigenta. Sigenta Indonesia. Yang ATPH. Ya. Sigenta yang di mana itu Pak? Yang di Cikampek Pak. Oh Cikampek. Ya. Sigenta ya. Jadi itu terkait dengan ini budaya apa Pak? Padi, pangan. Pangan, padi Sigenta ya. Ya Sigenta ya. Nah itu terus ada yang lain? Sementara itu juga. Sekarang dengan TTM juga Pak, Taiwan Technical Mission untuk TEPA produk olahan okra Pak. Budaya okra dan olahan okra. Olahan okra, oh ya buruan budaya ya. Itu sangat-sangat ini sekali dengan bentuk kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja, tentunya nanti akan membantu minimal lulusan SMK itu bisa diarahkan ke sana, nantinya bisa salah satunya bisa terserap ya. Nah itu sehingga menjaga ini. Kalau yang APHP kerjasamanya kemana Ibu yang itu ada yang? Kalau APHP masih dengan Sipri. Hasanah. Bukan. Ya, Hasanah, tapi Hasanah sudah. Ya. Masih yang Pak Aib itu bumi apa sih? Jogja. Iya. Oh berarti itu kerjasama bentuknya ini. Ada bakery-nya itu Pak. Oh baterainya. Oh, maksudnya dari sini mensuplai produk atau oh PKL-nya. Oh iya. Oh berarti terima PKL sesuanya ya. Kerjasama MOU terkait dengan penerimaan SMA ya. Kalau oh iya. Makannya. Iya. Kalau makan kan kita sesuaikan, tentunya kita lihat dari industri atau perusahaan mana yang kira-kira bisa menerima tentunya.
untuk kegiatan magang. Sama di kami pun juga di pertanian itu sampai ke Situbondo juga ada, sampai Situbondo, sampai Jember, Situbondo. Cuma kalau keluar Jawa kurang, karena kan memang justru pusat kegiatan apalagi dunia kerja Indonesia kan banyaknya di Pulau Jawa ya, sehingga kalau di luar Jawa itu jarang ya. Sampai Situbondo, Jember, Malang juga ada di situ. Itu untuk tempat ini, untuk magangnya. Berarti polanya, tapi 200 CP waktu Bapak ngikutin kemarin. Berapa CP itu? Oh yang cuma terpanggil tapi tidak berangkat. Oh belum berangkat Bapak. Karena di sini TBS. Iya. Yang pemenangnya THR Pak. Jadi tidak di. Saya pikir Bapak ikuti aja waktu itu belum. Pak sudah dapat mesti dari. Oh gitu ya. Tapi ya memang ada perbedaan ya Pak, dari konsentrasinya ya. Memang kami awalnya sih dari THR Pak. Di kata-kata juga THR di sini. Begitu kita kesini ada TBS. Oke ya, berarti kalau yang dari TKC udah pernah ikut ya di ini Goan? Iya. Oh ya udah ambil yang mungkin yang itu nggak bisa. Itu kan pengujian foto sama pengolahan tanaman asli juga nggak beda jauh. Itu menggunakan alat ini, alat destilasi, itu masuk ekstraksi segala macam itu kan juga direct juga. Jadi paling bisa diambil yaitu bisa pengolahan daging atau pengolahan ikan juga bisa. Itu akan lebih. Makanya untuk lebih ke perbendaharaan itu agar lebih bisa pengetahuan bisa luas lah gitu ya. Itu Ibu ya. Itu ya. Baik, silakan. Ada yang lain? Silakan Ibu. Cukup. Kalau cukup mau ini langsung praktek aja. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Iya. Karena kalau materinya kalau yang clothing prinsipnya kan baik dari Ibu itu tadi kan. Iya. Upskillingnya ke apa? Bisa upskilling termasuk ke guru produktif atau ke yang mana gitu Pak? Terus ada lagi Pak dari saya Pak. Oh, dari saya. Saya jadi ikut tanya nih sekalian. Kemarin itu saya kan masih di SIM PKB nya masih TKR Pak. Kenapa saya belum pindah? Satu, khawatir berpengaruh ke sertifikasi. Yang kedua, saya masih menjabat sekretaris NDMP di TKR. Kalau saya keluar dari SIM PKB nya dipindah kan jadi agak kurang bagus gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan Pak? Karena kan sudah dipanggil tapi tidak hadir. Kalau tidak salah informasi yang saya dengar itu, kalau sekali dipanggil tidak hadir, kemudian itu akan kembali lama lagi menunggunya begitu ya Pak? Iya, kira-kira gitu. Karena udah begitu Bapak dipanggil, nggak ada. Itu yang antri banyak. Nah itu yang antri dulu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kemarin itu ada 70 lebih di kami, 2024. Yang diambil hanya 1.080. Sebetulnya 6.000 itu ya udah tertunggu, misalnya Bapak Adi panggil yang 1.000 tahun ini nggak ada, ini yang nunggu yang 6.000 dulu sampai selesai. Baru nanti masuk lagi, Bapak baru terakhir. Nah, supaya terpanggil lagi dengan kompetensi yang sesuai dengan yang kita mengajar sekarang, itu saya harus tindakan SIM PKB-nya atau seperti apa Pak? Tapi itu pertanyaan dari saya, kalau yang ketiga mah yang PKK Pak. Terima kasih sudah Ya baik, PKK Project Kreatif dan Kewirausahaan ya. Nah itu kan biasanya macam mata pelajaran yang, tapi kan kalau yang terkait dengan upskilling dan reskilling, ini kan memang yang diambil adalah memang sesuai dengan programnya, bidangnya ya. Benar-benar misalnya bidang PHP ya, yang daftar program upskilling reskilling PHP gitu. Untuk yang kaitannya dengan ATPH sama, berarti backgroundnya ATPH termasuk juga ngajarnya di ATPH. Tapi PKK itu kan ya mungkin paling kalau program setahu saya itu belum ini ya. Maksudnya alokasi untuk mengarah ke program upskilling dan reskilling itu belum ada, karena walaupun juga bisa sebenarnya PKK kan bisa mengajar ke kaitannya dengan kompetensi teknisnya kan bisa ya. Cuman itu setahu saya itu belum ada
job ataupun formasi terkait dengan guru PKK ya Bu ya. Itu ya mohon nanti coba nanti belum, tapi karena ini yang benar-benar yang memang sesuai dengan background bidang ininya, bidang keilmuannya, termasuk juga pada saat mengajarnya, kesesuaian terkait dengan mata pelajaran yang diajar itu yang menjadikan dasar untuk seleksi terhadap peserta calon peserta yang mengikuti kegiatan program. Ya mudah-mudahan kedepannya Bu, karena ini yang sesuai dengan background pun juga masih banyak sekali yang belum ini kan. Nah itu mungkin nggak tahu, atau yang PKK mungkin yang kedepannya, karena kan PKK kadang-kadang kan tidak bisa ditentukan dari jenis katakanlah mata pelajarannya kan ya. Kan itu kan lebih fleksibel, lebih luas ya. Nanti mungkin seperti yang menjadi pikiran. Tapi kalau masuk ke kaitannya langsung ke kejuruan sesuai dengan programnya, PKTPH, PHP, PTKR, saya kira kalau misalnya belajar di situ bisa. Kalau sekarang udah kali itu bisa. Itu yang PKK sejauh ini kan kami belum karena sementara sesuai dengan bidangnya dulu Bu ya. Itu yang B itu. Terus yang terkait dengan Pak siapa Pak? Usep Pak. Pak Ustadz ya. Pak Ustadz terkait dengan itu, kalaupun menurut saya nih Pak ya, saya juga nggak tahu di ininya, karena itu kan kalau terkait dengan itu kan saya kira bisa diambil ininya itu. Tapi kalau misalnya tidak pun, ya memang pengalaman cuma hanya untuk implementasinya atau aplikasinya ke sekolahnya itu mau seperti apa kalau tidak ada sarana, tidak ada wahana untuk ini, untuk kegiatan belajar di sekolah katanya ya. Katanya ya mungkin ya kalaupun ada keterkaitan di situ, saya kira itu mungkin yang kita ambil yang merasa yang kaitan sesuai dengan jurusan yang ada di yaitu ya relevan itu paling enggak ya. Kalaupun enggak nanti pada saat RTA kadang ditagih juga kadang repotnya nggak ada sarana itu gimana itu nantinya. Pada saat apalagi nanti ya mungkin barangkali sampai ada monitoring dari Jakarta dan itu kan ini Bapak udah ikuti kegiatan ini program ini implementasinya sejauh mana nggak ada sarananya kan repot, nggak ada itu. Ya itu mungkin sebaiknya diarahkan sesuai dengan ini jurusannya itu aja ya Pak ya. Iya baik Pak. merusak pada produk yang dalam kemasan, sehingga tentunya usahakan bahwa pada saat proses pengemasan usahakan benar-benar dingin, apalagi kalau produk roti beku setelah digoreng kemasannya juga hampir sama gini ya, sama setelah ini kan belum digoreng kan, setelah digoreng juga pesennya misalnya di dalam kemasannya rata-rata juga 10 gitu, disimpan penataannya juga seperti ini, terus mengemasnya juga udah matang juga seperti ini gitu, jadi sama, sehingga upayakan benar-benar dingin, terus keduanya misalnya tukus itu ya, tukus itu
minyaknya itu benar-benar ya tiris ya, nggak ada ini ya. Itu kan minyak, kalau kandungan minyak banyak ke dalam kemasan yang terkandung itu nantinya akan mengakibatkan produksi dari tengik sehingga benar tukus sama tiris gitu. Ini sama tukus ya, dingin sama ini. Itu bayangkan di dalam produk benar-benar dingin ya, dingin dan tiris itu sehingga nanti di dalam proses pengemasan akan hasilnya tentunya akan daya simpanan akan cukup tenang, bapak dan semua tentang juga yang sudah harapan dimaafkan dan nantinya juga sekalian juga karena sudah selesai saya juga nanti sudah akan pamit langsung cepat ya kembali dan mudah-mudahan bapak dan ibu syukur tahun depan bisa dipanggil dan bisa ketemu di Cianjur mudah-mudahan ya nanti bisa di saya kira itu dari saya dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bersama ya. Foto bersama produknya aja di sini aja.